Selamat pagi saudara-saudara, kita lanjutkan kuliah kita dengan membicarakan mengenai tahapan ketiga dari proses respirasi seluler, yaitu rantai transport elektron. Jadi proses transport elektron adalah tahapan mengubah NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada tiga tahapan respirasi aerob yang telah berlangsung terdahulu, yaitu proses glikolisis, proses dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, yang nanti akan dirubah menjadi energi berupa ATP yang dapat digunakan oleh tanaman. Disebut dengan transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Elektron yang ditransfer berasal dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya di dalam proses glikolisis dan siklus Krebs. Dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Elektron akan ditransfer dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah, sehingga akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Pada membran dalam mitokondria terdapat kompleks protein 1, kompleks protein 2, ubikionon, kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Elektron akan ditransfer ke masing-masing protein tersebut untuk membentuk ATP. Molekul oksigen akan berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan berubah menjadi H2O. ATP akan dihasilkan oleh enzim ATP sintase melalui proses yang disebut dengan kemiosmosis. Kita lihat di sini proses dan tahapan dari transfer elektron. Jadi kalau kita lihat pembagian di dalam mitokondria, maka ini adalah ruang antar membran, kemudian ini adalah membran mitokondrial dalam, dan ini adalah bagian matriks mitokondria. Jadi kita lihat di sini NADH akan masuk ke dalam protein 1 dan kemudian akan berubah menjadi NAD. Kemudian satu molekul H hidrogen nanti akan berpindah dari matriks mitokondria menuju kepada ruang antar membran. Selanjutnya, elektron nanti akan diteruskan ke ubikionon. Nah, kemudian ubikionon nanti akan mentransfer elektron menuju kepada kompleks protein 3. Nah, di sini terjadi lagi pemindahan H dari matriks mitokondria menuju kepada ruang antar membran. Kemudian elektron diteruskan ke sitokrom C. Dari sitokrom C kemudian elektron ditransfer menuju kepada protein kompleks 4, di mana di sini pada saat ditransfer ke protein kompleks 4 ini terjadi pula kemudian pelepasan hidrogen dari matriks mitokondria menuju ke ruang antar membran. Nah, pada saat kemudian pelepasan hidrogen pada ruang antar membran ini, di sini terjadi proses perubahan dari mana ADP yang kemudian diberikan
masuk ikut di dalam proses reduksi dan oksidasi pada kompleks protein itu akan mendapat enzim ATPase, sehingga ADP kemudian akan berubah menjadi ATP dalam satu proses yang disebut dengan chemiosmosis. Nah, NADH masuk mulai dari protein kompleks 1. Nah, sedangkan FADH2 akan masuk mulai pada saat di ubiquinone, sehingga dia hanya masuk pada protein kompleks 3 dan protein kompleks 4. Nah, selama proses ini kemudian kita lihat nanti pada saat pemindahan dari sitokrom C di protein kompleks 4, dua atom hidrogen akan bergabung dengan atom oksigen sehingga nanti akan membentuk H2O. Sehingga dengan demikian maka di dalam proses transfer elektron ini terbentuk ATP dan H2O, di mana dalam setiap proses transfer elektron ini satu NADH akan menghasilkan 3 ATP dan satu FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Kalau kita bandingkan siklus Krebs dengan transport elektron, maka tempat siklus Krebs itu mengambil tempat di matriks mitokondria, sedangkan rantai transport elektron itu berada pada membran dalam mitokondria. Hasil bersih dari siklus Krebs adalah 2 ATP per molekul glukosa, sementara transport elektron akan menghasilkan 34 ATP per molekul glukosa. Pada siklus Krebs, NAD dan FAD tereduksi diproduksi sebagai NADH dan FADH2. Sementara pada rantai transport elektron, NADH dan FADH2 direoksidasi menjadi NAD dan FAD. Fosforilasi untuk sintesis ATP pada siklus Krebs itu adalah fosforilasi tingkat substrat. Sementara pada rantai transport elektron, fosforilasi untuk sintesis ATP adalah fosforilasi oksidatif. Siklus Krebs adalah proses aerobik, tetapi oksigen tidak terlibat secara langsung. Perlu produk sampingan dari rantai transport elektron seperti NAD dan FAD. Sementara pada rantai transport elektron, prosesnya sama-sama aerobik, oksigen terlibat langsung sebagai akseptor dari elektron terminal. Nah, demikian tadi proses pembentukan ATP yang terjadi pada rantai transport elektron. Kalau kita melihat bagaimana proses dari sejak fotosintesis kemudian sampai ke glikolisis, siklus Krebs, di mana di situ kita lihat proses pembentukan sukrosa, pembentukan pati, bahkan pembentukan lemak dan asam amino sampai protein. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini, ini adalah proses fotosintesis siklus Calvin. Di sini hasilnya nanti ada sukrosa dan pati dibentuk. Kemudian nanti sukrosa dan pati lebih lanjut mengalami proses glikolisis. Kemudian nanti terbentuk gliserol bisa tuh berubah menjadi lipid, menjadi lemak, ya, menjadi lemak di sini. Kemudian demikian pula dari proses glikolisis, di mana asetil koenzim A juga nanti bisa terbentuk asam lemak yang kemudian nanti akan menjadi lemak, ya, menjadi lemak. Kemudian kita tahu asetil koenzim A masuk ke dalam siklus Krebs. Kemudian nanti di sini kita lihat asam alfa ketoglutarat bisa menjadi asam amino dan kemudian mengalami transaminasi membentuk protein.
Jadi kalau kita lihat di sini maka proses C4 siklus Calvin membentuk sukrosa dan pati, pada proses perubahan piruvat menjadi asetil, koenzim A nanti bisa menjadi asam lemak dan menjadi lemak. Kemudian pada proses siklus Krebs terjadi proses transaminasi sehingga terbentuk asam amino dan protein. Kalau kita lihat rangkuman proses respirasi di sini, maka mulai dari proses glikolisis, bagaimana proses pembentukan energi. Jadi pada proses glikolisis terbentuk 2 ATP. Kemudian ketika asam piruvat mendapatkan proses deskarboksilasi, itu akan dihasilkan NADH. Ya, jadi kemudian asam piruvat yang berubah menjadi asetil koenzim A kemudian masuk kepada siklus Krebs. Pada siklus Krebs ini dihasilkan 6 NADH dan 2 FADH dan juga dihasilkan 2 ATP. Kemudian NADH dan FADH serta FADH2 yang dihasilkan dari proses dekarboksilasi asam piruvat dan pada siklus Krebs akan masuk kepada rantai transport elektron, kemudian nanti pada rantai transport elektron ini akan menghasilkan 34 ATP. Sehingga total pada proses respirasi itu akan terbentuk 2 dari glikolisis, 2 pada proses siklus Krebs, dan 34 ATP pada rantai transport elektron. Sehingga total di dalam proses respirasi itu dalam setiap 1 molekul glukosa itu dihasilkan 38 ATP. Demikian kuliah kita untuk rantai transport elektron, dan sekaligus kita melihat berapa rangkuman dari sejak proses pembentukan sampai proses pembongkaran, proses pembuatan ATP. Jadi fotosintesis menghasilkan substrat karbohidrat yang berupa energi, kemudian energi digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan melalui proses pembentukan ATP dalam siklus Krebs dan rantai transport elektron, dan kita mendapatkan total ATP yang dihasilkan di dalam proses respirasi yang kemudian nanti akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman itu. Terima kasih.